Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selamat berjumpa kembali pada tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dalam belajar yang pertama ini kamu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin. Dan mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kamu peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat. Pada awal pelajaran di kelas 9 ini tentunya berbeda dengan pelajaran yang ada di kelas 8, kelas 7 kemarin. Yang pertama di sini adalah dengan bab yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia, di mana agama Islam yang dulunya berasal dari negeri Arab sampai ke Indonesia ini tentunya banyak rintangan dan sebagainya. Namun demikian kegigihan itulah bagi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan para rasulnya, terutama adalah Nabi Muhammad SAW, yang bertahun-tahun itu mereka berhasil Islam bisa masuk ke Indonesia. Namun demikian, kalau kamu lihat Islam yang sebelumnya yang berada di kota Makkah ini, yang saat itulah Mekah dalam keadaan yang masa jahiliyah atau dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini bukannya orang Arab ini bodoh, akan tetapi segala sesuatunya tahu, bahkan mereka itu pandai sekali. Namun kebodohan ini adalah mereka tidak mau menyembah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Bahkan mereka ini adalah musyrik kepada Allah. Mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung dan sebagainya. Nah inilah, maka datanglah risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW sebagai agama yang benar, agama yang lurus. Satulah akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Mekah saat itu. Karena apa? Islam adalah innad dina indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Nah, maka dengan demikianlah anak-anakku sekalian, kamu sebagai seorang generasi muda, sebagai orang muslim, sebagai panutan di masyarakat kamu, tentunya ajaran-ajaran agama yang ada ini harus kamu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kamu adalah sebagai pelajar muslim, sebagai pelajar madrasah yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah menjalankan sholat 5 waktu, jangan sampai kamu tinggalkan. Apa efeknya kalau kamu meninggalkan sholat 5 waktu? Nanti tahulah sendiri kamu dalam hal apa kamu akan kehilangan. Nah ini, maka kamu sebagai kelas 9, baik putra maupun putri, sholat 5 waktu harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Namun setelah Islam ini berhasil berkembang di negeri Arab, itu pun akhirnya yang bertahun-tahun Rasulullah berjuang bersama sahabat-sahabatnya, akhirnya berhasil Islam bisa merasuk, bisa diterima oleh masyarakat Mekah, terutama bisa sampai meluas ke seluruh pelosok penjuru dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Nah ini adalah latar belakang sejarah masuknya ke Indonesia. Maka dalam hal ini yang selanjutnya
latar belakang masuknya ke Indonesia, Islam ke Indonesia ini diantaranya satu adalah adanya kewajiban para dai untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Lah para mubalik ini mereka bisa menyebarkan Islam ke Indonesia karena apa? Mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui para sahabat-sahabatnya, terutama sampai ke Indonesia inilah para sahabat dulu dia dalam menjalankan dakwahnya bisa sampai ke seluruh Indonesia. Lah sekarang kamu sebagai generasi muda, bagaimana anak-anak cara kamu berdakwah kepada masyarakat? Sebagai contoh, kamu sebagai seorang dai muda, bagaimana sekarang caranya kamu berdakwah sebagai pelajar? Ayo Arif, bagaimana Arif? Bagaimana kamu dalam menjalankan dakwah sebagai seorang pelajar? Tentunya kamu sebagai seorang pelajar ini dakwahnya adalah kamu berbuat baik di masyarakat karena kamu adalah seorang pelajar madrasah Mathalibul Huda. Dengan demikian karena kamu berbuat baik itulah bisa dikatakan dakwah bilhal. Kamu dakwah dengan sebaik-baiknya sebagai pelajar di madrasah ya. Nah, maka kamu sebagai seorang pelajar ini jangan sampai kamu menjalankan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebabnya apa? Nek kowe nglakoni perkara-perkara sing dilarang karo agama, nah jelas kamu akan mencoreng nama baik kamu, mencoreng nama baik orang tua kamu, mencoreng nama alma mater madrasah kamu. Lah ini dicap oleh masyarakat kamu sebagai seorang yang melanggar aturan-aturan yang ada ya. Maka bisa kamu sebagai seorang pelajar berdakwah bagaimanapun dan dengan cara apapun, kalau itu tidak melanggar aturan bisa dikatakan dakwah ya. Karena apa? Dakwah adalah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya apa anak-anak? Adalah mengajak kepada perbuatan yang baik. Terus yang kedua, latar belakang masuknya Islam ke Indonesia adalah adanya hubungan dagang antar para pedagang Arab, pedagang Islam dengan pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Dulu para pedagang dari Arab ini mereka tidak hanya berdagang begitu saja, akan tetapi mereka punya kewajiban, yaitu di samping berdagang mereka adalah berdakwah. Lah dia di Indonesia ini cukup lama, tidak hanya 1 hari 2 hari, tidak hanya 1 minggu 2 minggu, bahkan mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka di Indonesia, yang akhirnya mereka tidak hanya berdagang saja, akan tetapi berdakwah. Lah anak-anakku, siapa tahu kamu besok jadi orang yang kaya raya. Saya doakan. Lah inilah kesempatan bagi kamu bisa menggunakan kekayaan kamu jadikan sarana untuk berdakwah. Nah, ya, anak seperti itu. Sekarang selanjutnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Ada 2 periode di mana perkembangan Islam pada periode yang pertama ini yaitu sekitar abad 7 sampai 12 Masehi, di mana Islam belum meluas. Penyebaran Islam yang berasal dari negeri-negeri Islam ini
baik dari Timur Tengah maupun dari India, terutama mereka adalah para saudara-saudara kaya yang juga bertindak sebagai juru dakwah. Lah pada abad inilah Islam ini yang dibawa oleh orang-orang dari negara-negara Islam, mereka di samping sebagai saudagar untuk berdagang ke Indonesia, namun dia adalah sebagai juru dakwah atau para dai. Nah, kesempatan inilah yang digunakan oleh para dai, oleh para saudagar, yaitu apa? Mereka di samping menghasilkan harta benda, mereka menghasilkan akhiratnya, yaitu mengajak orang kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada Islam. Nah, ini di mana periode selanjutnya, periode yang kedua, yaitu pada abad 13 sampai 16 Masehi. Islam sudah meluas, bahkan sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam saat itu, termasuk baik itu di Jawa, di Sumatera, ya, di Kalimantan. Kalau kamu lihat contoh, sebagai contoh di kerajaan Demak saja, Demak yang sebagai kerajaan di Jawa yang pertama, yaitu sekitar abad ke-15. Nah inilah di Jawa sudah banyak orang-orang Islam yang mereka didakwai oleh para juru-juru dai, terutama kalau di Jawa ini adalah para wali songo yang dulunya adalah mulai abad 7 sampai abad 15-16 ini, mereka berhasil yaitu mengislamkan orang-orang yang ada di Jawa ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang selanjutnya adalah ketika orang-orang Indonesia sebelum Islam, mereka atau orang-orang yang ada di Indonesia ini adalah sudah ada agama, namun agama ini bertentangan, tidak sesuai lagi dengan ajaran-ajaran Islam. Itu apa anak-anak? Sebelum Islam datang ke Indonesia sudah ada agama di Indonesia ini? Nah, itu sudah ada yang bisa menjawab, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Namun demikian, agama Hindu dan agama Buddha ini walaupun sudah menyebar luas di Indonesia ini, ya, suatu bukti kalau kamu lihat di Jawa Tengah ada Candi Borobudur, ya, ada pemujaan-pemujaan yang lain. Lah semuanya ini adalah sebelum Islam datang, lah ini sudah ada. Namun demikian, setelah Islam datang, mereka orang-orang Hindu Buddha ini, terutama setelah adanya kerajaan-kerajaan Islam, akan semakin banyak orang-orang Hindu Buddha ini, mereka beralih kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Namun demikian, pada saat itu juga ada nenek moyang atau kepercayaan yang ada pada nenek moyang kita. Apa itu di antara anak-anak? Antara lain adalah animisme, dinamisme, politeisme. Lah sekarang apa itu animisme? Siapa yang tahu? Silahkan anak Nana. Silahkan, apa itu animisme? Itu kepercayaan yang menganggap semua benda-benda mempunyai roh, atau kepercayaan pada roh nenek moyang. Mereka menganggap, pohon-pohon yang besar, kamu bisa menolong saya. Batu-batu yang besar, kamu bisa menolong saya. Ini. Bahkan yang selanjutnya yaitu dinamisme.
percaya pada benda-benda